juga teman saya yang pada hari ini bersedia meluangkan waktu untuk di sini saya akan melaksanakan kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah berhubungan dengan aksi nyata saya pada modul 1.4 mengenai budaya positif di sekolah. Salam dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan kerabat beliau dari dulu, sekarang hingga akhir zaman. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya Ulpiasari SPD, saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Marikakuala. Pada acara hari ini saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk acara pertama kita masuki. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan Ummul Quran Surah Al-Fatihah. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembacaan Ummul Quran tadi acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan kemudian yang kedua, sambutan ini akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Kabupaten Raya kepada Bapak Ismandar. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan taufik dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa hadir di ruangan ini dalam rangka salah satu tugas calon guru penggerak. Tidak lupa juga salawat dan salam marilah kita aturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN Kabupaten Raya, terutama Ibu Ulpiasari SPD sebagai calon guru penggerak angkatan ke-8. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa sama-sama di ruang ini dalam rangka memenuhi salah satu tugas daripada calon guru penggerak, yaitu menyebarkan budaya positif. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti membawa manfaat bagi kita seberkan di SDN Kabupaten Raya, dan mungkin juga bisa disebarkan ke SD yang lain. Untuk mengenai tentang apa itu budaya positif, ya nanti kita bisa sama-sama mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak. Dan secara pribadi berharap mudah-mudahan ya, calon guru penggerak Ibu Ulpiasari SPD ini nanti tugasnya dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar, sekaligus juga membawa manfaat khususnya bagi sendiri dan juga bagi kawan-kawan di SDN Kabupaten Raya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ismandar yang telah memberikan sambutan dan nasihat yang mudah-mudahan saya bisa melaksanakan juga teman-teman di sini. Sebelum saya memulai acara inti pada hari
praktik baik yang kita miliki atau mungkin kita ketahui untuk bersama-sama belajar untuk bisa memajukan sekolah kita khususnya di SDN Tabukan Raya. Baik, saya mohon izin berdiri Bapak Ibu. Ya, kita mulai acara pada hari ini. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah tahu saya ada Utiasari, SPD saya guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Tabukan Raya, Kabupaten Baritou Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan saya didampingi oleh fasilitator Ibu Jumia SPD NPD dan pengajar praktek Ibu Milawati SPD. Nah, hari ini saya akan mencoba menyampaikan memberikan pemahaman tentang konsep-konsep inti pada modul 1.4 yang saya pelajari, yaitu berjudul budaya positif. Di sini ada 7 materi yang kami pelajari. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Di sini saya akan menyampaikan tentang perubahan paradigma belajar, di mana pendidikan pada zaman kolonial Belanda, kita rakyat Indonesia hanya diajari berhitung, menulis, dan membaca seadanya untuk kepentingan kolonial Belanda, di mana mungkin kita sudah tahu pada zaman Belanda itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa belajar. Mereka hanya mengajarkan ilmu atau materi yang bisa menguntungkan untuk mereka. Nah, sedangkan pendidikan paradigma baru adalah pendidikan yang berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Nah, di sini kesimpulan dari pendidikan paradigma baru adalah pembelajaran berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana pendidikan yang berpusat pada murid itu mungkin yang paling utama adalah bagaimana murid itu senang belajar. Artinya murid itu senang belajar di dalam kelas. Selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya merasakan ada perbedaan, walau mungkin karena baru perbedaannya seperti ini. Ketika saya di dalam kelas, saya harus berinteraksi dengan ikhlas dengan murid. Artinya murid itu, mereka itu seperti mengerti apabila kita tulus, mereka juga akan merespon dengan positif. Dan saya merasa dengan respon mereka yang positif itu juga memberikan aura yang positif kepada gurunya. Artinya apabila murid senang, pasti guru juga akan senang dan hasil pembelajaran juga akan lebih memuaskan lah. Mereka senang, gurunya senang, akhirnya mereka dengan mudah bisa menerima apa yang kita sampaikan. Nah, kemudian masuk kepada disiplin positif, di mana dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya motivasi itu timbul dari dalam diri, bukan karena mereka takut kepada hukuman ataupun sesuatu yang membuat mereka
begitu saja mereka patuh, tapi mereka akan disiplin untuk waktu-waktu yang akan datang. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman maupun hukuman. Nah, selama ini kan di sekolah kita ini mungkin anak-anak masih belum bisa mengeksplor, artinya mereka melakukan sesuatu itu karena mereka kebanyakan takut pada hukuman, bukan timbul dari kesadaran dalam diri mereka sendiri. Hingga jika mereka mungkin contoh nyatanya, ketika saya di kelas, saya menerapkan hukuman apabila anak tidak membawa alat tulis, saya akan menghukum mereka mungkin berdiri di depan kelas. Nah, lalu ketika saya tidak masuk mengajar, mungkin yang menggantikan contohnya Ibu Salma. Nah, Ibu Salma tidak mengetahui tentang peraturan saya di dalam kelas, sehingga mereka yang tidak membawa pensil atau pulpen tidak akan mendapat hukuman lagi. Nah, itu sesuatu yang tidak berkelanjutan dan mungkin hanya akan stuck sampai di situ saja karena budaya positifnya belum timbul dari dalam diri mereka sendiri. Nah, lanjut dengan materi berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Di mana di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Nah, ini berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia yang 5 tadi, yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, jadi anak murid kita itu bisa saja melakukan suatu kesalahan karena mereka ini memenuhi 5 kebutuhan dasar yang mereka belum penuhi, belum mendapatkannya. Jadi mereka melakukan suatu kesalahan untuk mencari perhatian dari kita mungkin sebagai guru. Ada dua jenis motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar. Contoh, murid melakukan disiplin diri dikarenakan takut dihukum atau menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan hadiah atau pujian dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri, di mana dia sebagai manusia akan menghargai nilai kebijakan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena didasarkan nilai-nilai kebijakan yang ada di dalam dirinya. Nah, kemudian lanjut dengan konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada hukuman, di mana hukuman ini nanti akan mengakibatkan dalam diri murid itu yang pertama yaitu menyakitkan, yang kedua tidak nyaman, memaksa, murid menjadi takut, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Itulah akibat yang akan dirasakan oleh murid apabila kita sebagai guru melaksanakan disiplin positif dengan hukuman. Kemudian penghargaan atau hadiah ini tidak efektif, merusak hubungan atau akan menimbulkan sifat iri. Mereka iri karena mungkin dalam hati mereka ada rasa iri dengan teman yang mendapatkan hadiah sedangkan mereka tidak. Kemudian akan mematikan kreativitas, mengukur dengan sistem ranking dan merampas hak dan harga dirinya.
konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu dengan konsekuensi dan restitusi. Di mana konsekuensi ini kita menyusunnya bersama murid, artinya mereka sendiri yang memilih apabila mereka melanggar, ini konsekuensinya. Ini artinya dua arah, berbeda dengan yang namanya hukuman tadi. Hukuman itu satu arah aja, biasanya yang menentukan guru. Kalau konsekuensi ini yang menentukan adalah guru bersama murid. Contohnya apabila mungkin mereka tidak seperti yang kita laksanakan biasanya hari Senin, menurut saya itu adalah konsekuensi, karena mereka sudah tahu apabila mereka tidak lengkap atribut, mereka akan berdiri di barisan yang berbeda. Itu sudah merupakan konsekuensi dari perbuatan mereka. Nah, kemudian konsekuensinya akan menimbulkan penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, ada stimulus dan respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, kenapa mereka terus-terusan ada aja yang berdiri di barisan yang lain itu karena mereka belum lagi motivasi itu timbul dalam dirinya. Memang konsekuensi lebih bagus dari hukuman, tapi penguatannya jangka pendek. Kemudian yang terakhir restitusi. Restitusi ini suatu kegiatan yang dapat mengembalikan murid yang melakukan kesalahan kembali kepada kelompoknya dengan memiliki karakter yang lebih kuat, dan juga mereka tidak menjadi rendah diri karena telah melakukan kesalahan. Dan hasil dari kegiatan restitusi ini adalah murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati dirinya dan orang lain. Dia memegang kontrol, dia akhirnya memegang kontrol dirinya sendiri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan karena mereka sudah tahu mereka melakukan kesalahan ini, dan mereka akan memperbaikinya dari caranya timbul dari dalam dirinya sendiri. Nah, sekarang konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Restitusi yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, menguatkan dan fokus pada solusi. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari suatu tindakan. Yang ini berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian restitusi ini adalah merupakan tawaran, bukan paksaan. Nah, sedangkan hukuman itu kan adalah paksaan. Kemudian restitusi juga memperbaiki hubungan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ini adalah perbedaan antara restitusi dengan hukuman. Konsekuensi, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada contoh murid masuk datang terlambat. Biasanya kalau hukuman, kita suruh murid berdiri di depan kelas selama 15 menit. Nah, itu adalah hukuman karena mungkin mereka merasa tidak nyaman berdiri di depan kelas dengan tatapan-tatapan tajam dari teman-temannya yang sedang duduk, dia berdiri, tentu saja murid akan merasa tidak nyaman. Yang kedua, kita guru marah-marah terhadap murid hingga murid menjadi takut. Kemudian yang ketiga, murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Itu saja, tentu saja itu mereka merasa tidak nyaman, dan mungkin akan menambah waktunya di dalam kelas karena ketika orang lain istirahat, mungkin dia harus menyelesaikan tugasnya tadi yang disuruh menulis sebanyak 100 kali. Nah, sedangkan konsekuensi
Konsekuensi ini guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Walaupun konsekuensi ini adalah merupakan kesepakatan dari anak dan guru, tentu saja anak tetap merasa ada rasa tidak nyamannya. Kemudian guru tegas dan siswa hormat peraturan. Ini adalah hasil dari konsekuensi. Sedangkan hasil dari restitusi, contohnya guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya, kemudian keyakinan kelas dan keyakinan dirinya, kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di sini ada posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Mungkin di sini Ulun tidak akan menampilkan videonya karena kemarin sudah ada ditampilkan oleh Bapak Edi Hartono di dalam penyebaran pemahaman beliau pada guru penggerak angkatan 6. Di sini yang pertama posisi kontrol guru adalah penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Di mana sebagai seorang guru kita diharapkan paling tidak dapat menempati tempat sebagai pemantau, dan diharapkan kita sebagai bisa menempatkan posisi kita sebagai manajer. Nah, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ketika kita berada di posisi penghukum, maka kita akan menekankan mereka untuk patuhi aturan sekolah atau kamu berdiri di barisan lain. Nah, itu adalah bisa termasuk hukuman apabila kita tidak ada kesepakatan dengan mereka, dan bisa juga sebagai konsekuensi apabila sudah ada kesepakatan. Kemudian posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah, kata-katanya kurang lebih seperti ini. Berapa kali Bapak bilang sama kamu, Bapak kecewa sama kamu. Nah, di sana mereka mungkin merasa bersalah, kenapa aku bisa membuat guruku seperti ini. Padahal saya merasa apabila murid itu mereka sangat merespon dengan kita, sangat merespon dengan gurunya. Mereka punya rasa ingin melindungi. Nah, kemudian posisi kita sebagai teman. Ayo yang tertib, buat Bapak Ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa berbuat salah. Nah, posisi teman ini masih posisi yang baik, tapi posisi teman ini akan membuat anak-anak tergantung kepada gurunya. Apabila gurunya itu tidak ada, nah maka mereka merasa tidak ada orang yang dapat mendukung mereka, sehingga mereka dapat kembali melakukan kesalahan. Kemudian yang keempat, posisi sebagai pemantau. Mungkin yang akan dikatakan guru, kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya. Dimana sebagai pemantau ini, guru harus selalu melakukan kontrol kepada siswa. Artinya kita tidak bisa melepas mereka. Apabila kita lepas, maka mereka akan kembali kepada sifat mereka yang tidak baik. Nah, kemudian yang terakhir, ini adalah posisi yang diharapkan sebagai guru, yaitu manajer. Kira-kira yang harus dikatakan guru seperti ini. Apakah kamu tahu kira-kira bagaimana cara kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, inilah tadi contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, kemudian ini mungkin yang paling ingin saya sampaikan, dan saya ingin paling tidak kita bisa merancang keyakinan kelas kita, sehingga dengan keyakinan kelas ini dapat menumbuhkan budaya positif di lingkungan kelas kita masing-masing dan di lingkungan sekolah kita. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Nah, di sini pertanyaannya, saya bertanya kepada Bapak Ibu semua, ini adalah ada gambar anak dan ibu sedang memakai helm. Mengapa kita memiliki
aturan memakai helm pada saat naik motor karena peraturan atau karena kita ingin selamat? Karena ingin selamat. Nah itu kan timbulnya dari dalam diri kita karena kita bukan takut karena dengan peraturan, tapi kita keyakinan dalam diri kita karena ingin selamat. Nah sama yang ketika kita memakai mobil, kenapa kita memakai sabuk pengaman pada saat naik kendaraan roda 4 atau mobil? Karena kita yakin dalam diri kita apabila kita memakai sabuk pengaman ataupun memakai helm kita akan selamat. Karena bukan karena kita takut pada peraturan. Nah hal itulah yang diharapkan yang ada dalam diri kita. Mereka punya keyakinan kenapa mereka melakukan hal tersebut, dan keyakinan itu timbul dari dalam diri mereka sendiri. Nah ini ada proses pembuatan keyakinan kelas. Guru bersama murid membuat keyakinan kelas, berdiskusi tentang peraturan kelas. Yang pertama yang akan dalam proses pembuatan keyakinan kelas itu, guru dan siswa berdiskusi dengan tentang peraturan kelas. Contohnya mereka ingin di dalam kelas itu bagaimana. Kemudian yang kedua, merumuskan tentang peraturan kelas. Yang ketiga, peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir, penempelan keyakinan kelas. Nah ini adalah contoh sebuah keyakinan kelas yang sudah jadi. Ini berasal dari peraturan kelas. Kemudian peraturan kelas ini akan dinaikkan kembali menjadi keyakinan kelas dengan menggunakan kata-kata yang positif. Kata-kata yang positif itu misalnya tidak boleh berkata kasar. Berkata kasar itu bisa dinaikkan keyakinan kelas menjadi bersikap sopan dan menghormati guru. Nah ini ada contohnya. Yang pertama adalah bertanggung jawab mengerjakan tugas, piket. Yang kedua, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Yang ketiga, disiplin dan bersikap jujur. Ini disiplin dan bersikap jujur ini kalau peraturan kelasnya tidak boleh mencontek, sama atau mengerjakan tugas dengan jujur. Kemudian bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman, tidak boleh. Itu peraturan kelasnya tidak boleh berkelahi. Karena yang namanya peraturan itu ada kata yang tidak boleh itu dijadikan kalimat positif dengan hidup rukun dengan teman. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Keyakinan itu sedikit saja agar mereka lebih mudah mengingatnya, berupa pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, dan terakhir semua warga kelas dilibatkan pada saat pembuatan. Jadi semua siswa berhak berpendapat apa yang ingin mereka sampaikan supaya itu kelas mereka itu nyaman dan aman di dalamnya. Nah ini tahap mungkin bapak bisa lihat video yang tadi itu adalah salah satu contoh Pak, video dari rekan saya calon guru penggerak angkatan 7 dari daerah Jawa Barat, di mana ini adalah pembentukan keyakinan kelas untuk kelas 1, karena kelas 1 kan belum bisa. Bersih atau senang kelasnya kotor? Kalau kelas ada yang bersih harus bagaimana? Kata sakit? Disapu. Nah kalau lagi belajar mulutnya dia kuat. Ini tadi salah satu contoh penerapan keyakinan kelas di kelas rendah, karena saya merasa memang di kelas rendah ini akan lebih sulit kita menerapkan keyakinan kelas bila kita pakai kertas atau mungkin pakai
pertanyaan mungkin karena mereka belum bisa membaca. Jadi kita secara verbal aja, ini contohnya dari Tuan Ulum ini luar biasa. Beliau ini dari BPG kemarin memang sudah terlihat luar biasaan beliau. Jadi saya mencoba melihatkan video ini mungkin bisa menjadi inspirasi kita bersama di sini untuk membuat keyakinan kelas kita nanti masing-masing. Kalau kelas tinggi mungkin lebih mudah untuk penerapan keyakinan kelas ini karena mereka sudah lancar menulis dan membaca dan mereka sudah bisa menyampaikan apa yang ada di dalam hati mereka. Nah, next kita lanjut dengan segitiga restitusi. Dimana tadi restitusi ini adalah sesuatu yang tindakan yang dapat membuat anak yang sudah melakukan kesalahan dapat menyadari kesalahannya dalam dirinya sendiri dan dapat mengembalikan mereka ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, yang bisa dikatakan guru, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan melakukan itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini berhubungan dengan keyakinan kelas. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini ada sedikit contoh penerapan segitiga restitusi skenario yang Ulum pernah lakukan walaupun videonya seadanya karena memang kelas rendah ini sulit menyeting skenario-nya. Silahkan dibuka dan silahkan dilihat. Pagi, selamat pagi, Bu. Sudah istirahat, Mas? Aku tidak mengenal Ibu ujian sampai ke sini hari ini. Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Tadi bisa istirahat. Dia melihat buku. Besok kita tadi menjelaskan soal yaitu berusaha membuat jawaban-jawabannya. Tadi kan sebenarnya sebenarnya fakta. Nah, jadi berusaha melihat jawaban saya atau menunjukkan saya itu tidak begitu. Menunjukkan itu perbuatan baik atau tidak? Nah, tidak baik. Adalah termasuk urutan yang pertama. Di sini validasi tindakan yang salah. Setiap manusia tahu, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Itu juga pernah melakukan kesalahan. Pada hari ini kita harus berkesalahan dengan sampai. Nah, itu mengerti pasti berbeda kesalahan dan apa berbeda melakukan hal itu. Coba perkenalan dari Ibu. Kenapa dia itu mencontek? Tidak belajar. Kenapa dia tidak belajar? Kemudian karena dia kebanyakan main HP, kemudian dia tidak belajar dan dia tidak dapat menjawab soal, kemudian dia mencontek. Dengan juga keyakinan kelas yang sudah kita buat sejak pertemuan awal dulu. Apa keyakinan kelas itu? Adalah ya, itu yang itu sangat penting dalam hidup kita. Itu sangat penting dalam hidup kita. Kalau dia sudah yakin kira-kira yang harus dilakukan supaya diri tidak melakukan sesuatu ini apa? Karena perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak benar. Apa yang disebut dilakukan? Ya, belajar. Terus apa lagi ya? Mengerjakan yang oke, kemudian apa lagi ya? Ya, betul, berdoa kepada Allah. Oke, jadi sudah tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang pertanyaannya, kapan Bilqis akan mulai melakukan
Nah itu salah satu contoh penerapan segitiga restitusi, tapi itu skenario-nya Bapak Ibu lah. Seandainya kita bisa menerapkan itu secara nyata, mungkin akan lebih indah dan akan murid itu akan berkesan. Artinya mereka melakukan kesalahan, tapi mereka tidak diberi hukuman, mereka tidak diberi membuat sesuatu di dalam diri mereka tidak nyaman, tetapi mereka diberi penguatan supaya mereka bisa mempunyai karakter yang lebih baik. Karena dia mengakui kesalahannya, dia salah ketika mencontek dan dia punya alasan kenapa dia mencontek. Kemudian kita arahkan mereka bagaimana apa yang harus mereka lakukan agar mereka tidak mencontek lagi, dan itu pun akan timbul dari pikiran itu timbul dari dalam diri mereka sendiri. Cuman memang hal-hal seperti ini tidak mudah kita membalik telapak tangan, terutama pada menurut saya di lingkungan kita ini, karena memang kita ini jauh dari perkotaan yang mungkin saya merasa saya sudah bertahun-tahun di SD Tabungan Raya ini, muridnya mungkin kurang bisa menyampaikan pendapat. Biasanya kalau kita tanya, mereka jarang sudah mengerti, sudah jarang mereka mengatakan belum Bu, atau mungkin di bagian ini Bu saya tidak paham. Tapi ketika kita memberikan tugas, mereka banyak yang belum bisa mengerjakan tugas. Nah, mungkin hal-hal itu yang perlu kita gali, kita tingkatkan di sini sehingga murid kita itu bisa menyampaikan apa yang ada di dalam dirinya dengan nyaman. Mungkin salah satunya dengan kita bisa melaksanakan hal yang pertama, yaitu diagnostik siswa sebelum kita melaksanakan pembelajaran biasanya di awal tahun, sehingga kita dapat mengetahui kemampuan peserta didik kita dan kita bisa merancang bahan ajar, bisa merancang modul ajar kita yang sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga murid yang kemampuannya berbeda mereka akan merasa senang karena mereka juga akan dapat hal yang sama. Bila temannya dapat, mereka juga dapat. Bila temannya dapat 100, mereka juga dapat 100. Nah, mungkin di sini berhubungan dengan penerapan kurikulum Merdeka yang sudah dilaksanakan di sekolah kita yang tahun ini akan ditambah dengan kelas 2 dan kelas 5. Alhamdulillah sekarang sudah saya selesai memaparkan. Mungkin saya akan buka sesi pertanyaan. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan Bapak Ibu sekalian. Saya beri kesempatan apabila ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau mungkin tanggapan dari apa yang sudah saya sampaikan. Saya sangat merasa banyak sekali kekurangan dari hal-hal yang saya sampaikan ini, dan mudah-mudahan nanti kekurangan itu akan bisa sama-sama kita tutupi di kemudian hari untuk bisa kita memajukan sekolah kita SDN Tabungan Raya, bisa mewujudkan visi kita bersama dulu untuk mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman bagi siswa kita. Adakah yang ingin disampaikan atau mungkin memberikan penguatan dari hal yang sudah ulun sampaikan? Nah, tambahan dan penguatannya mungkin dari Bapak Edi Hartono selaku guru penggerak angkatan 6, guru minta penguatan, minta saran dan kritik beliau untuk perbaikan saya nanti untuk kegiatan saya selanjutnya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini untuk apa yang sudah disampaikan oleh
Ibu Lufia sudah sangat luar biasa, semuanya sudah sangat mengena. Dan ini kan untuk apa tuh namanya, modul-modul yang ada di ini kan diseminasi ini kan ibaratnya hampir seperti kita menyampaikan apa yang sudah kita pelajari ya di modul 1. Jadi di modul 1 itu ada 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Ini sudah dijalani kurang lebih 2 bulan berarti lah. Dan menurut saya Ibu Lufia sudah sangat menguasai dari apa yang disampaikan beliau tadi. Cuman ini mungkin ada beberapa pertanyaan, tetapi pertanyaan ini tidak saya tujukan kepada Ibu Lufia Sari secara khusus, tetapi mungkin ini bisa jadi pemikiran untuk kita semua. Jadi kan yang disampaikan oleh Ibu Lufia tadi kan ada tentang apa namanya, restitusi budaya positif dan lain sebagainya ya. Nah, yang terutama itu adalah untuk penerapan restitusi. Dulu ketika masih program Guru Penggerak Angkatan 6 itu juga menjadi salah satu pertanyaan saya, karena ketika misalkan restitusi ini diterapkan di jenjang SMA ataupun jenjang SMP itu masih lebih mudah. Tetapi misalkan ini nanti kita terapkan di misalkan anak kelas 1 kemudian sampai di kelas 3 lah paling tidak, itu kan masih memerlukan apa namanya, memerlukan sesuatu yang usaha lah ibaratnya kan, karena kan ketika kita tanyakan kan ibaratnya menurut kamu gimana, apa bu, kan sih gitu tuh kan masih belum bisa menalar untuk anak. Mungkin yang ingin saya tanyakan pertama adalah kalau apabila restitusi ini ingin kita terapkan, kira-kira seperti apa ya tips dan triknya supaya ibaratnya restitusi itu bisa benar-benar kita terapkan, karena kan tadi kan juga berkaitan dengan 5 posisi kontrol, kita memang seyogyanya menjadi seorang manajer ya kan, tetapi kan itu semua juga masih perlu proses seperti itu. Jadi mungkin yang pertama tips dan trik untuk penerapan restitusi itu seperti apa, karena kan kalau misalkan harus dipanggil satu-satu dan juga itu kan pasti memerlukan dialog yang panjang bu ya, nggak bisa misalkan kalau misalkan kita hukuman, ayo kamu lambat berdiri, itu kan langsung saat itu juga tuh, tapi memang dampaknya memang kurang bagus. Tetapi kan ketika restitusi diterapkan bagus, tapi memerlukan waktu yang lebih panjang. Dan juga ini tadi dari contoh yang diberikan adalah siswa yang memang karakternya lumayan baik, karena kan Ibu Haya sebagai wali kelas juga tahu karakter dari Zakia Binti seperti apa. Kemudian kalau misalkan kita bandingkan nanti ketika bertemu dengan yang agak susah, misalnya seperti siapa, Enggar ya, si Eeng ya itu nanti seperti apa. Itu yang pertama, tips dan trik. Kemudian yang terakhir adalah itu tadi tentang apa namanya, tentang hadiah aja sih mungkin. Hadiah itu kan memang kalau misalkan yang disampaikan tadi kan reward dan juga punishment itu kan bukan sesuatu yang baik ya. Tetapi kadang-kadang kalau misalkan di apa namanya nih, di jenjang SD ini kalau misalkan ingin kita hilangkan sama sekali itu kok kayak agak-agak susah sih menurut saya sih. Tetapi kalau dari tanggapan Ibu Lufia dari diskusi yang ada di ruang kolaborasi di elaborasi pemahaman itu seperti apa sih tentang hadiah ini kalau misalkan diterapkan di jenjang SD? Kalau misalkan di SMP SMA mungkin masih bisa sih, kalau di jenjang SD seperti apa? Mungkin itu aja minta tanggapan dari Ibu, mungkin nanti ada tambahan-tambahan dari rekan lain ataupun dari Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Edi Hartono yang sudah memberikan tanggapan dan beberapa pertanyaan. Apa belum jawab dulu atau kita lanjut pertanyaan selanjutnya? Ya, langsung. Mungkin saya memahami sekali apa yang mungkin kita rasakan sebagai guru untuk penerapan strategi restitusi. Mungkin dari saya Pak ada sedikit apa namanya pengalaman aja, berbagi hal yang baik lah yang Om rasakan. Kalau sudah sekitar beberapa minggu di
kelas 2 Pak. Dengan artinya pemahaman yang sudah ulun dapatkan, alhamdulillah kan ulun merasa sedikit demi sedikit pelajaran ulun berubah Pak. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi yang lebih baik lagi. Untuk restitusi ini Pak, di dalam kelas ulun sangat merasakan yang pertama dulu Pak, kita itu harus dengan murid itu dia senang dengan kita senang dengan dia. Artinya kita masuk ke dalam dirinya Pak, kita pahami. Terutama kegiatan yang enggar tadi Pak, saya memang merasakan di kelas itu yang memang sulit di kita kendalikan. Mungkin beliau ini, si enggar ini, karena memang kakaknya kan 7 KS malam. Tapi Pak, dengan ulun apabila dia melakukan kesalahan Pak, kada disariki, kada dijaleni, kada dievaluasi, kita rangkul aja Pak, kita tarik, kita Pak itu diam. Artinya kita datangi, kita temui, artinya kalau kita perempuan kan sebagai seorang ibu mungkin lebih enak dengan anak murid lah. Untuk masalahnya kalau kelas tinggi kan agak sulit. Kalau murid perempuan dekat dengan muridnya laki-laki. Kalau yang ini memang sulit Pak, tapi ulun merasa dengan ulun kadang memiliki, dengan kadang menjalani, kadang memilikinya, cukup dengan diam, mau duduk pintar sama kalau mau duduk kita kita berikan reward lah. Maaf pintarnya dengan tulisannya pun Pak berubah. Dia menjadi tugas ini bagus, sudah pakai tulisannya, tapi karena maklah dihalusi sedikit aja tulisannya bagus kan. Alhamdulillah menurut Pak bagus karena tulisan. Jadi artinya itu merasakan memang bila kita dengan anak itu menghukum, dia akan lebih melawan. Tapi bila kita penerapannya dengan sedikit restitusi, kita lebih mendekatkannya lagi intens. Tapi itu memang harus kita yang mendekatkan diri kepada murid, kita memahami apa yang dia sukai, apa yang tidak dia sukai. Misalnya kayak enggar itu menurut dia tuh tidak begitu suka dengan yang namanya menulis, atau mungkin secara anak ini suka dengan matematika Pak. Nah, jadi bagaimana caranya kita membuat dia bisa senang belajar bahasa Indonesia itu dengan senang menulis, dengan kita memahami karakter anak itu. Nah, di sana mungkin saya merasa kan Bapak misalnya di dalam kelas ulun 3 kayak ini kayak Bapak, tapi dahulu waktu ulun mempelajari modul ini, emosi memang meluap-luap. Melihat anak bernyanyi banyak yang berdiri, emosi gurunya ada. Kalau ini Pak, anak itu bila ulun di dalam kelas ada yang berdiri, artinya ayo duduk yang rapi, duduk sudah ininya. Nah, artinya apabila kita menyelaminya, kita memahaminya, dia pun akan memahami apa yang kita harapkan darinya. Mungkin itu tips dari ulun, kita selami dulu apa kesukaannya, kita dekati dulu anak ini, kita sayangi lah. Karena apabila ini merasa dihargai, ini pun akan menghargai kita sebagai guru. Mungkin itu Pak. Nah, dan yang kedua tadi masalah hadiah Pak. Ya, hadiah ini mungkin bagi kita sebagai guru SD ini kayak buah simal kamal Pak lah. Kita terapkan bertentangan dengan apa yang ilmu kita dapatkan. Tidak kita terapkan, bagaimana bisa kita memberikan motivasi kepada siswa yang memang menonjol lah. Mungkin menurut ulun kata-katanya aja, mungkin Pak, mungkin nanti kita ganti yang lebih menonjol, bukan ranking 1. Mungkin itu kata-katanya bisa dirancang untuk menjadi kata-kata yang lebih positif, bukan ranking 1. Atau mungkin siswa yang paling menonjol di kelas 1, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Mungkin itu masukan dari ulun. Mungkin karena memang sebenarnya ranking ini di IKN memang tidak ada Pak lah, karena di IKN itu semua siswa itu adalah ranking 1, semua siswa itu adalah juara. Karena memang siswa
dia menonjol di bidang olahraga. Nah, di situ kita sebagai guru mungkin memang bertentangan. Ulun aja merasa ranking 1 aja. Kasihan yang kami dapat ya, nah, mungkin ada rasa rendah diri dari dalam hatinya. Nah, mungkin sedikit pengalaman Pak masalah ranking ini. Ulun punya sepupu Pak, anaknya ini ketika pembagian raport kelas semester 1 dia ranking 14, tapi ketika naik kelas ini Pak jadi ranking 3. Kenapa? Karena orang tuanya itu nakal, merasakan iya, pokoknya kegiatannya itu padat tiap hari. Memang mungkin bagus tujuan kulinernya, tapi kasihan anaknya. Anak itu mungkin kan karena dipaksa orang tuanya harus mau. Memang dia bahagia mendapatkan ranking 3, tapi nanti mungkin di masa-masa yang akan datang lelah karena dia sudah di awal-awal sudah terlalu banyak mencakupi hal-hal yang mungkin tidak, artinya semua anak itu ranking itu bukan hal yang mutlak harus didapatkan anak, karena yang utama itu menurut saya adalah karakter dan budi pekerti. Karena tidak ada artinya juga seorang anak yang selalu ranking tapi budi pekertinya tidak baik. Nah, di situ saya sendiri merasa sebagai guru merasa kenapa orang tua tuh jadi seperti itu, memaksakan kehendak kepada anaknya. Mungkin bagus dari ranking 14 bisa masuk ke ranking 3, tapi mudah-mudahan tidak akan jadi akibat yang luar biasa bagi si anak. Itu aja ya, mungkin itu aja yang dapat ulun tanggapi dan ulun sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita sama-sama terapkan, terutama untuk kita buat nanti keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Ya, apakah sudah mungkin ada tanggapan lagi dari Bapak Kepala Sekolah? Mungkin karena sudah tidak ada lagi, pada hari ini saya selaku pembawa acara sekaligus penyampaian diseminasi tentang budaya positif pada modul 1 di 4, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang salah.